mereka ke gua. Gak usah cari pamor ya. Siapa tuh namanya Farel siapa tuh? Gak usah ikut campur urusan gua. Kalau lu manajernya Farel, lu mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi. Ngerti nggak? Kalau pengen ala di internet tuh prestasi digedein, jangan sensasi numpang sih nebeng terkenal sama orang. Kurang ajar. Di diem gue selama ini selalu diem ya. Gue dikatain orang apa walaupun gue nggak ngelakuin, gue diem karena gue mandang apa? Kalau gue ngomong pasti makin panjang beritanya, tapi ini orang kurang ajar. Halo Tribuners, Dela Puspita angkat bicara soal dirinya dilaporkan oleh Kemil ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang dimiliki oleh Kemil. Dela Puspita mengaku sakit hati dan juga sangat kecewa terhadap Kemil karena mobil yang dipegang olehnya adalah sebuah jaminan untuk mengembalikan dana yang dipakai yang juga ditipu oleh Aca dan juga Kemil dalam kasus penipuan travel umroh. Bahkan Dela Puspita menganggap Kemil kurang ajar karena ia sudah memberikan waktu untuk Kemil membuat laporan polisi agar mobilnya bisa dikembalikan. Namun Kemil memilih untuk melaporkan dirinya terkait kasus dugaan penggelapan mobil. Berikut penjelasan dari Dela Puspita. Kalau laporan aku terhadap Aca itu hari ini aku tadi sudah sempat dipanggil untuk konfirmasi perihal laporan aku yang tanggal 20 itu, dan insya Allah dalam waktu dekat pihak-pihak yang terkait juga akan dipanggil juga. Belum tahu kan, aku baru tadi mungkin yang lainnya bisa Senin, bisa Selasa. BAP-nya sendiri berapa pertanyaan? 25 pertanyaan. 25 pertanyaan. Menceritakan kembali aja dari apa yang aku alamin selama ini perihal tentang dugaan penipuan travel umroh kan. Dari awalnya aku tanya kenalnya di mana, kapan, ya aku jawab jujur aku kemarin tahun 2001 saat sama-sama studi pernikahan ini. Terus kok bisa gabung di travelnya Aca itu gimana ya, karena aku ditawarin gitu kan. Terus kok tertarik gimana ya, karena dia memberikan program-program yang menurut aku menarik lah gitu. Selain ada program umroh juga ada program jalan-jalan juga gitu kan. Sebelumnya kan aku ikut juga tuh travel umrohnya yang ditawarkan sama Aca, jalan-jalan ke Mesir ya. Dubai, tapi ke Mesir. Habisnya ke Dubai, tiba-tiba diganti ke Mesir. Nah, sekarang katanya memang tetap akan ada perjalanan dan Dubai nggak akan berubah, makanya mau. Sampai akhirnya katanya di polisi, dilaporkan ke polisi juga nih Kak Dela nih. Iya, itu seperti apa Kak responnya mungkin? Kalau aku boleh ngomong, Kemil lu kurang ajar sama gua. Kemil lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku, padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Tanggal 14 Februari ya. Jadi tanggal 14 Februari itu dia telepon sama saya tuh, kita lagi di Bali kalau nggak salah. Dia telepon, udah saya anjurin tuh buat lapor polisi. Dia bilang nggak mau, kalian takut keluar uang segala macem. Nah sekarang ujung-ujungnya dia lapor polisi. Kenapa waktu tanggal 14 Februari saya anjurin dia nggak mau, ada apa gitu kan? Kalau dia ada apa ya kan? Terus sampai dia nggak mau lapor, ujung-ujungnya dia lapor juga kan? Saya ada bukti semua kok, tanggal 14 udah saya saranin dia buat lapor, udah saya ajarin gitu. Tapi dia tetap nggak mau gitu kan. Kalau mereka bilang saya ingin menguasai mobil, enggak. Saya pegang 6 mobil. Tanggal 17 April itu pemilik mobil 2 rental itu dia udah lapor polisi. Besoknya dia habis lapor polisi, saya balikin mobil. Karena saya bilang kamu lapor polisi, saya balikin mobil. Dia lapor, saya balikin mobilnya. Nanti ngasih sampat kan? Karena dia di 6 kan, sampat. Nah saya tunggu nih 4 orang lapor polisi. Pada kenyataan mereka nggak ada, ya udah, gitu loh. Kenapa nggak mau lapor polisi? Itu yang membuat saya bingung gitu loh. Karena kita ya berandai-andai aja lah, maksudnya, gue pinjem dong mobil lu buat kesana gitu.
Ya pura-pura dikasih, dia nipu saya, tiba-tiba dia suruh orang itu untuk ambil mobil saya, kan dia kayak dipermainkan gitu kan. Ya kalau kita ngasih mobil kan muncul lagi Kemil 1, Kemil 2, Kemil 3, siapa yang mau tanggung jawab? Emang lu Kemil, lu gak usah kurang ajar sama gua ya. Gak usah pasang-pasang muka polos seolah-olah lu yang merasa paling berkorban, paling jadi korban. Gua korbannya, lu tahu nggak? Dari dulu kemarin-kemarin gue diem aja orang ngejelek-jelekin gue dibilang anak durhaka, gue dibilang pelakor, gue dibilang ratu bohong, gue diem. Tapi sekarang enggak ya, awas tuh, gue tandain muka lu. Kurang ajar, lu tahu nggak? Pas lu bikin somasi, nyokap gue lagi sakit, ngerti nggak lu? Kalau lu bilang yang gue nggak tahu nyokap gue sakit, lu nggak telepon gue. Udah tahu bulan puasa tuh silaturahmi bukan somasi, ngerti nggak? Kasih tahu tuh pengacara dia, siapa namanya pengacaranya tuh? Siapa namanya? Herwanto. Oh, Pakai ngarang-ngarang cerita. Udah lah Puspita harus pakai perantara tek-tekan mereka ke gua. Gak usah cari pamor ya. Siapa tuh namanya tuh yang main Farel tuh siapa tuh? Gak usah ikut campur urusan gua. Kalau lu manajernya Farel, lu mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi. Ngerti nggak? Kalau pengen awet di internet tuh prestasi digedein. Jangan sensasi, numpang sih nebeng terkenal sama orang. Kurang ajar. Di diem gue selama ini selalu diem ya. Gue dikatain orang apa walaupun gue nggak ngelakuin, gue diem karena gue mandang apa, kalau gue ngomong pasti makin panjang beritanya, tapi ini orang kurang ajar, makin gue diemin, lu somasi gue diem. Harusnya lu tahu diri lu butuh, lu cari gue, bukan gue yang nyari lu. Enak aja lu tahu gue korban kok, lu jadiin gue tersangka, enak aja lu ngelaporin gue. Pakai ini bro, ini ngerti nggak? Kemarin gue diem aja, sekarang sorry ya. Dela yang sekarang bukan Dela yang dulu. Kalau dulu anak gue masih kecil gue jaga biar dia nggak jadi bahan gosip sama anak. Sekarang anak gue udah gede, siapa yang mau ngelamar gue samperin sini. Kalian bertiga laki-laki semua, gue nggak takut sama kalian. Siapa kalian? Gue nggak makan minta sama kalian kok, enak aja. Jadi lucu, maksudnya gini apa? Ya saya ribut sama dia korban, saya korban. Nah pelakunya sambil makan ciki tuh ketawa-ketawa. Korbannya gua adu. Kelakuan lu tuh bikin korban-korban yang lain tuh jadi jiper, merasa bawah. Gue minta tolong sama Dela, nggak tahu Dela begitu juga. Efeknya ke orang banyak, lu jangan mikirin diri lu sendiri. Lu cuman mobil, mereka tuh miliaran, ngerti nggak? Gue tuh sempet ngomong sama Bandung kalau misalnya seandainya duit gue balik, gue tetap akan berjuang buat korban-korban yang lainnya. Gue akan maju di garis depan. Iya cuman gara-gara mobil ada. Gue nggak sentuh mobil sekalipun ya. Coba cek, ada nggak sidik jari gue di situ? Jangankan gue nyentuh, nyolek aja gue nggak kemilikan gue mobil lu. Gila lu ya, kurang ajar. Lu nginjek kepala gue, lu sudah menorehkan jejak digital yang buruk tentang gue, dan lu harus tanggung jawab. Gue nggak akan membiarkan orang lagi menjelek-jelekan gue, karena itu akan menjadi jejak digital seumur hidup. Anak gue, cucu gue akan ngeliat, dikiranya wah ternyata nenek gue begini-begini ya riwayat hidupnya. No, dulu gue diem, sekarang no. Dulu gue berpikir ya, silent is gold. Sekarang gak ada. Ternyata kalau gue diem, gue makin diinjek-injek. Respect me and I will respect you more. Ngerti gak? Kesel aku mbak, dia berjuang buat dirinya sendiri, dia nggak tahu kita nih sampai pontang-panting memperjuangkan banyak orang di kampung ya, jual padi, ngojek, kumpulin duit buat umroh. Lu cuma mikirin apa? Mikirin mobil lu. Satu-satunya harta kesayangan. Sampai ada ibu-ibu yang stroke nggak bisa umroh gara-gara perlakuan Aca. Sekarang lu bikin kita cekcok di media segala macem. Gue dituduh orang, gue nipu, penadah. Lu jangan egois dong. Kalau lu nggak mau ngebantu, paling nggak lu jangan ngeribetin gua, ngerti nggak?